Mang rek nanya, emang lamun di lubang tanam dikocorkeuna matak naon Mang? Nah baik ya teman-teman, sesuai pertanyaan dari si Mang Dolon. Ini pertanyaan di PT yang kemarin yang waktu memberikan pupuk susulan untuk di awal transisi tahap awal gitu ya. Dimana tanaman sudah muncul belajar berbunga, berarti di saat itu sudah masuk transisi tahap awal, yaitu kita harus tinggikan fosfor untuk supaya merangsang akarnya, merangsang serambut-serambut akarnya biar supaya bunganya juga lebat gitu ya teman-teman. Nah di situ saya aplikasikan pupuknya di lubang pupuk susulan, bukan di lubang tanam. Nah, kalau misalkan seperti pertanyaan si Mang Dolon ini, kenapa harus di lubang pupuk susulan? Kalau misalkan terus-terusan di lubang tanam, gimana gitu ya? Langsung saja. Kalau misalkan kita terus-terusan mengasihkan atau ngasihin pupuk di lubang tanam gitu ya teman-teman, itu nantinya akan terjadi plasmolisis. Nah, jadi plasmolisis itu adalah peristiwa penyusutan atau pengerutan protoplasma sel tumbuhan akibat kehilangan air gitu ya teman-teman. Nah, proses ini terjadi ketika sel tumbuhan berada dalam larutan hipertonik atau konsentrasi zat yang terlalu tinggi gitu ya, yang menyebabkan air keluar dari sel melalui proses osmosis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya membran plasma sel akan terlepas dari dinding sel. Nah, fungsi lubang pupuk susulan itu banyak juga gitu ya teman-teman. Salah satunya untuk mencegah plasmolisis. Plasmolisis tadi yang saya barusan informasikan gitu ya, atau kalau misalkan di garis bawahi, secara sederhana itu gampang layu ya, karena konsentrasi zat yang terlalu tinggi atau terlalu banyak residu pupuk kimia yang tertinggal di dalam akar gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, dengan memberikan lubang pupuk susulan ini gitu ya teman-teman, resiko plasmolisis atau kerusakan sel tanaman akibat konsentrasi pupuk yang tinggi dapat dihindari gitu ya, terutama pada pupuk kimia. Nah, seperti itu. Nah, serta mencegah residu pupuk gitu ya. Pemberian pupuk di lubang terpisah atau di lubang pupuk susulan membantu akar tanaman mencari sumber makanan lebih luas gitu ya, sehingga pertumbuhan akar lebih optimal dan juga lebih maksimal gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman, kalau misalkan pemberian pupuk terus-terusan di lubang tanam secara terus-terusan akan berpotensi menyebabkan plasmolisis gitu ya, karena konsentrasi pupuk yang tinggi. Serta lubang pupuk susulan memberikan solusi dengan memberikan jarak antara pupuk dan juga akar tanaman gitu ya teman-teman, sehingga resiko plasmolisis dapat diminimalkan. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman, lubang pupuk susulan itu merupakan bagian penting dalam budidaya tanaman gitu ya, terutama tanaman cabai, karena membantu memberikan nutrisi tambahan yang dibutuhkan tanaman, serta mencegah masalah plasmolisis gitu ya, dan merangsang pertumbuhan yang sehat dan juga produktif. Nah, jadi ya teman-teman, kalau misalkan terus-terusan kita ngasihin pupuk di lubang tanam, tanpa kita kasihin lubang pupuk susulan gitu ya teman-teman, jangan salahkan kalau nanti terjadi plasmolisis tadi ya teman-teman, atau secara di garis bawah itu gampang layu. Karena apa? Karena konsentrasi zat yang terlalu tinggi dan juga karena residu pupuk kimia yang terlalu tinggi yang tertinggal di akar gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan mau dikasihin lubang pupuk susulan silahkan, kalau mau terus-terusan di lubang tanam juga silahkan saja. Yang penting saya sesudah informasikan, saran dari saya, kasih lubang pupuk susulan minimal jaraknya 10 cm sampai 15 cm dari lubang tanam gitu ya teman-teman. Apa yang sudah saya informasikan dan juga ada manfaatnya, tulis gitu ya teman-teman, tulis, karena saya juga banyak menulis. Kalau misalkan tidak menulis, otak kita itu kecil, tidak mampu menghafal semuanya ya teman-teman. Bahkan saya juga sering lupa, al insanu minal khotowanis, manusia itu